Meskipun dia masih tidak tahu alasannya, bahkan jika Tuan Henry, bibinya, dan adik laki-laki ini sama-sama. Dia selalu merasa bahwa Tuan Henry sepertinya menyembunyikan sesuatu darinya. Tapi nenek benar. Mungkin dia benar-benar tidak memberi Tuan Henry rasa aman. Tidak peduli apa alasan Tuan Henry, pertama-tama dia harus menjaga jarak dari bibinya dan adik laki-lakinya jika dia tahu Tuan Henry tidak menyukainya. "Apakah kamu mencari saya?" Amelia menatapnya dengan curiga. Bisma berkata dengan santai, "Saya mendengar bahwa Rena menyelamatkan seorang wanita tua pagi ini dan menggunakan jarum emas untuk menutup lubang." Amelia mengangguk, "Sepertinya begitu." Bisma tidak menoleh ke belakang, tetapi berkata dengan ringan, "Saya pernah melihat seorang gadis menggunakan jarum emas. Itu di jalan di kota Makassar." Ingatan Amelia dengan cepat kembali ke 2 tahun lalu. Saat itu dia pergi ke Universitas Brawijaya dan menyelamatkan pasien yang sakit kritis di jalan. Saat itu, ada orang lain yang memiliki tangan dan pisau bedah yang sangat indah. Dia dan pria itu melakukan operasi pada pasien di jalan. Mata Amelia tertuju pada tangan Bisma. Dia ingat bahwa orang yang memegang pisau bedah adalah Bisma. "Ternyata itu kamu." Amelia menunjukkan ekspresi kaget. Brian kembali menatapnya, mengangguk, dan berkata dengan lembut, "Ini aku." Amelia tidak pernah mengira bahwa itu adalah Bisma. Saat itu, dia hanya peduli menyelamatkan orang tersebut dan tidak memperhatikan tubuh Bisma. Kemudian, dia kembali ke Yogyakarta, dia juga melupakannya. Ternyata dia telah bertemu dengannya 2 tahun lalu dan telah bekerja sama dengannya dalam operasi yang mengejutkan. Amelia berkata, "Kalau begitu kita benar-benar memiliki takdir." Kali ini, dia mendengar Amelia menambahkan kalimat lain, "Soalnya, saya sekarang menjadi kakak iparmu lagi." Nasib ini benar-benar hebat. Tentu saja, Amelia berkata dalam hatinya bahwa ipar perempuan ini cukup malu. Kuncinya adalah Tuan Henry masih cemburu, dan entah bagaimana mencurigai dia dan adik laki-lakinya. Bisma menghilang dengan cepat, dia mengambil jasnya, berbalik, dan pergi. Amelia merasa bahwa kedua saudara laki-laki dari keluarga Mahendra itu memiliki sifat yang aneh. Tetapi tidak peduli mereka pergi, meskipun Bisma telah membantunya, hubungan antara aku dan dia benar-benar canggung, jadi lebih baik jaga jarak, jangan sampai Tuan Henry marah lagi. Hari sudah larut dan tidak ada orang di luar. Amelia takut seseorang akan datang, jadi dia langsung mengunci pintu apotek, lalu dia mengeluarkan tabung reaksi dan memasukkan jarum panjang ke pembuluh darah lengannya. Penyakit Tuan Henry tidak bisa lagi ditunda. Dia tahu bahwa Tuan Henry sangat prihatin dengan penyakitnya. Dia takut dia akan sakit, dan bahkan lebih takut dia akan menyakitinya ketika dia sakit. Itu sebabnya nenek berkata bahwa dia ingin memeluknya erat-erat di telapak tangannya, tetapi dia takut menyakitinya. Amelia meletakkan jarumnya, dan sekarang dia diam di telinganya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setetes racun bunga telah menyebar ke tubuhnya dengan cepat. Segera, dia merasakan jenis semut kecil merayap di seluruh pembuluh darahnya, dan semut kecil itu melahap dan menggigitnya dengan rasa sakit yang menusuk. Dia mengeluarkan jarum perak dan menusuk titik pengobatannya, dan tetesan racun bunga perlahan terkuras dari ujung jarinya. Saat ini ada seseorang datang. Amelia terkejut, "Siapa?" Bisma menjawab, "Ini aku." Amelia berpikir untuk bangun, dia langsung jatuh ke lantai, 2 tangan kecil menutupi telinganya, dan dia meringkuk kesakitan. Bisma di luar sudah mendengar suara di dalam. Awalnya, dia telah mengunci pintu dan itu sangat tidak normal dan berkata, "Amelia, apa yang kamu lakukan di dalam? Cepat buka pintu, atau aku akan menendang pintu." Brian mengangkat kakinya dan menendang pintu hingga terbuka. Amelia jatuh ke tanah, keringat dingin di dahinya. "Ada apa denganmu?"
Bisma dengan cepat melangkah maju dan berjongkok dengan satu lutut. Dia memegang tangan kecil Amelia, meletakkan ujung jarinya yang berdarah di bawah hidungnya, dan mengendus racun bunga mandala. Kamu, di mana bunga mandala ada di sini? Mengapa kamu memurnikan bunga? Apakah kamu sudah menelannya? Amelia berkata dengan lemah, aku baik-baik saja. Bisma mengambil pisau bedah, kemudian menekan titik pengobatan untuk membantunya mempercepat detoksifikasi. Ketika tetes racun terakhir habis, Amelia menutup matanya dan langsung jatuh ke lantai. Bisma dengan cepat mengulurkan tangannya, dan Amelia dengan lembut jatuh ke pelukannya. Amelia jatuh ke pelukan Bisma, wajah mungilnya yang pucat menempel di dadanya yang kuat, dan pada saat seperti itu, seluruh tubuh Bisma membeku. Gadis di pelukannya sepertinya tidak memiliki tulang. Sentuhan seorang gadis sama sekali berbeda dari sentuhan seorang anak laki-laki. Bisma juga menciumnya. Aroma samar dan manis dari tubuh gadis itu persis sama dengan aroma yang dia cium. Bisma perlahan mengangkat tangannya untuk memeluk bahunya yang harum dan lembut. Pada saat ini, ada seseorang di luar dengan terkejut, dan itu adalah Rena. Rena ada di sini, mencari Amelia, ingin berbagi kabar baiknya dengan Amelia, tetapi dia melihat adegan ini ketika dia pertama kali tiba. Amelia dipeluk oleh seorang pria. Rena dengan cepat menutup mulutnya dan diam-diam mundur ke samping. Dia sudah lama berada di sini dan para kakak perempuan paling banyak bercerita tentang Bisma. Tapi dia tidak tahu siapa Bisma. Dia bukanlah orang kaya di Yogyakarta. Bisma sangat tampan, tetapi Rena membanggakan bahwa dia tidak dangkal. Dia ingin menikahi Henry, jadi secara alami merendahkan Bisma. Jantung Rena berdebar-debar, dia merasa keberuntungannya benar-benar datang, dan dia benar-benar menangkap perselingkuhan Amelia. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar Bisma memegang Amelia, lalu dia menemukan nomor ponsel Henry dan mengirim fotonya. Setelah melakukan semua ini, Rena menunggu pertunjukan yang bagus. Saat ini, mobil mewah Rolls-Royce berhenti di luar gerbang perusahaan Gajah Mada. Henry datang untuk menjemput Amelia. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan WhatsApp Amelia. Hari ini, dia berada di perusahaan sepanjang hari. Dia terus melihat ponselnya dan menunggu dia mengirim pesan. Tetapi setelah menunggu sehari, dia tidak menghubunginya. Apa yang dia lakukan? Dia menelepon Green Garden untuk bertanya, dan nenek berkata dia belum kembali. Sudah larut, kenapa dia tidak pulang? Henry memiliki keinginan untuk merokok lagi. Nenek masih menertawakannya di telepon barusan. Bukankah kamu sangat baik? Jika kamu marah, kamu tidak akan pulang pada malam hari. Maka kamu harus tenang dan mencoba untuk tidak menelepon ke rumah. Amelia belum kembali, jadi berhati-hatilah agar istrimu bisa diculik oleh orang lain. Henry tertawa kecil, dia yang marah sekarang dialah yang ketakutan. Dia sangat takut dia akan melarikan diri dengan orang lain. Henry hendak menelepon Amelia, tetapi pada saat ini ada pesan WhatsApp dari Rena. Dia mengklik pesan teks dan melihat foto dari Rena. Dia melihat foto itu bolak-balik beberapa kali, dan itu adalah istrinya, dan dia sekarang dalam pelukan Bisma. Dia potek Bisma memeluk Amelia. Setelah pingsan Amelia perlahan pulih. Racun bunga mandala ini terlalu kuat, bahkan jika dia direndam dalam bahan obat sejak masih kecil, tubuhnya yang tak terkalahkan oleh racun hampir tidak bisa menahannya. Jika dia digantikan oleh orang lain, mereka akan langsung mati. Kali ini uji racun tidak berhasil, dan dia harus melakukan uji racun kedua. Tubuh langsingnya gemetar. Amelia ingin membuka matanya, tapi pandangannya masih gelap. Saat ini dia merasakan sebuah tangan besar menekan bahunya yang harum, dan suara Bisma terdengar, "Kamu baik-baik saja?" Dengan kembalinya kesadaran,
Amelia menyadari bahwa dia sedang bersandar di pelukan Bisma. Dia terkejut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.